Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Amin. Bukti nyata saat ini kita boleh ada di tempat ini dengan satu kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama kita satukan hati, tundukkan kepalamu, kita satu di dalam doa. Ini kami anak-anakmu yang siap memuji Engkau Tuhan. Kami yakin ketika kami membawa persembahan yang terbaik, di mana satu dua orang berkumpul bahwa Tuhan Yesus ada di tempat ini. Amin, Tuhan. amin Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau memberikan korban syukur kami, pujian penyembahan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, Yesus. Biarkanlah itu menjadi persembahan yang harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Oh, Yesus. Kami bersyukur Bapa. Mari sama-sama yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sama-sama sekali lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan. Mari sama-sama angkat tangan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan. Saya rindu nyanyikan pujian ini jemaat saja. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan, Yesus, namamu indah Tuhan. Namamu Kami meninggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Oh, ku mau memuji-Mu Tuhan, kami selalu puji-Mu, selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama.
semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu Tuhan. Tuhan dan Raja segenap jiwa kami Tuhan. Inilah kami oh Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Semua kemuliaan Tuhan. Kau Yesus Tuhan kami. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu saudara. Ku mau memujimu, sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan. Sekali lagi dengan segenap hatimu, mari dengan imanmu, ku mau memujimu Tuhan. Ku mau memujimu, kami selalu pujimu. Haleluya sebab Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan. Sekali lagi mari dengan imanmu, angkat tanganmu dan sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Ku selalu pujimu Tuhan. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima. Ini kami anak-anakmu menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Sekali lagi ku mau memujimu Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagimu. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagimu. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah segala pujian, hormat hanya layak bagi namamu Tuhan. Kami setiap umatmu yang lebih siap lagi untuk meninggikan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Sebab Tuhan kita baik. Amin. 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 Masuk di hati bersyukur, masuk di hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku mengangkat wajahmu,
jemaat Tuhan saja katakan. Dengan imanmu nyatakan. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Dengan iman nyatakan, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, amin. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah lagi katakan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Seberapa banyak yang percaya bahwa Tuhan kita benar-benar sangat baik. Boleh lambaikan tanganmu saudara. Kasih tahu kiri kanan depan belakang katakan Tuhan kita baik. Puji nama Tuhan. Haleluya. Engkau yang merasakan kebaikan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Angkat tinggi jempol kita katakan. Dia sungguh baik. Yes. Dia sangat baik. Yesus. Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik. Mari jemaat Tuhan saja katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dengan imanmu nyatakan pagi hari ini. Katakan Yesus. Sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Amin. Katakan Yesus, dia baik bagi. He's so good to you. He is so good to you. Oh, he is so good to me. Jesus, he's so good to you and me. He is so good to you. Oh, he is so good to me. Jesus, he's so good to you and me. Oh, he is so good to you. Oh, he is so good to me. Oh, Jesus, 'cause he's so good to you, Father. Amen. He is so good to you. Oh, he is so good to me. Jesus, he's so good to you. Panggil namanya Jesus. Jesus, he's so good to you and me. Jesus, he's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita yang pertama. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan. Amin. Bapa, tiba saatnya untuk kami memberikan persembahan kami. Engkau melihat setiap umat-Mu Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami memberikan persembahan kami dengan penuh ucapan syukur, dengan sukacita, bahkan dengan ketulusan hati Amin, Bapa. amin, Tuhan. Sebab kami memberikan kepada Allah yang mengasihi kami. Amin, Yesus. Engkau memberkati persembahan kami biarlah berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. amin. Bahkan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan.
Tuhan, Engkau memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan. haleluya, Yesus. Bahkan Tuhan, hamba-hambamu yang akan menjalankan kantong persembahan, Engkau yang memberkati pekerjaan dan pelayanan mereka. Amin, amin, Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Shalom Jemaat Tuhan GBI FOCC, senang berjumpa dengan saudara dalam Sunday Update minggu ini. Kami berdua akan menyampaikan beberapa informasi ibadah selama sepekan dan inilah Sunday Update Minggu 21 Januari 2024. Informasi ibadah raya minggu depan 28 Januari 2024, ibadah akan dilaksanakan seperti biasa yaitu 4 kali ibadah. Dan ibadah raya anak Battle Kids FOCC dilaksanakan pukul 8 dan 10 pagi. Informasi bagi jemaat yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah di gereja ini, saudara dapat menghubungi Pendeta Madya Serlin Sakati MA 3 bulan sebelum tanggal pernikahan saudara untuk mendapatkan persyaratan. Bagi jemaat yang telah memiliki KAJ lama dengan nama gereja GBI Lotwar atau yang sudah mengisi formulir kartu anggota jemaat GBI FOCC, saudara dapat mengambil kartu anggota jemaat saudara yang baru di hall depan. Dan bagi jemaat yang belum memiliki kartu anggota jemaat GBI FOCC, saudara dapat mengisi KAJ di hall depan. Kami mengajak seluruh anggota Fokus untuk menghadiri ibadah perdana Fokus GBI FOCC 2024 yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 23 Januari 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Bagi saudara yang akan memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan dipergunakan untuk mendukung pelayanan misi penginjilan. Ibadah doa malam hari Kamis 25 Januari 2024 pukul 7 malam, kami mengundang seluruh jemaat untuk dapat menghadirinya. Dalam ibadah doa malam, para hamba-hamba Tuhan akan mendoakan saudara yang membutuhkan dukungan doa. Dimanapun kamu berada dan apapun keadaanmu, Dia tetaplah Tuhan yang selalu ada bersamamu, berjalan besertamu dan setia memampukanmu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oh haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Amin. Sebab sampai saat ini Tuhan, kami masih boleh terus menikmati kasih karunia-Mu, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Itu semua karena Engkau sangat baik di dalam hidup kami. Yesus, amin. Oh terima kasih Yesus. Yesus Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidup.
keyakinan kami mau katakan, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Yesus Tuhan nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti. Kami berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Lagi kami mau katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, kasih setiamu, Yesus, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti. Kami berharap kepadamu Tuhan, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Engkau segalanya, Engkau segalanya Tuhan. Tiada yang lain Yesus, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain. Hanya Yesus Mari panggil nama Yesus. Mari berseru memanggil nama Yesus. Tuhan, kami menaruh kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Yesus Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain Bapa. Kami percaya Engkau ada di sini Tuhan. Kami percaya Engkau sementara bekerja dalam hidup kami Tuhan. Oh, Engkau bekerja Tuhan. Engkau sementara bekerja dalam hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pengharapan kami dalam-Mu, kepercayaan kami dalam-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan iman kami percaya Engkau sementara bekerja dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah kami gentar, tak pernah kami ragu Tuhan.
Kami menaruh pengharapan kami sepenuhnya hanya kepadamu Yesus. Dan dengan iman kami percaya Engkau sementara menyiapkan yang terbaik dalam hidup kami. Amin. Oh Yesus, Kau tahu yang terbaik. Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Lagi katakan dengan imanmu. Kau tahu Yesus, Kau tahu yang terbaik Tuhan. Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Mari dalam hadirat Tuhan jemaat bangkit berdiri. Mari saudara bangkit berdiri dengan iman, katakan. Kau tahu yang terbaik. Kau tak pernah rancangkan yang buruk Tuhan. Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Dengan iman katakan. Kau tahu yang terbaik. Kau tak rancangkan yang buruk Tuhan. Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Ku tahu Tuhan, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Lagi katakan. Ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk rancangan-Mu yang sempurna dalam hidup kami masing-masing ya Tuhan. Kami selalu yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Karena itu kami tetap berkata Engkau baik, sangat baik dan amat baik. Apapun keadaan yang kami alami Tuhan. Karena kami percaya Kau tidak pernah merancangkan yang buruk dalam hidup kami. Menyempurnakan pujian penyembahan kami. Dan saatnya firman-Mu akan tersampaikan buat kami. Hamba berdoa kiranya Allah Roh Kudus yang memberikan kami pengertian pemahaman. Sehingga lewat firman-Mu yang kami akan pelajari. Kami boleh mengerti, pahami untuk kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu jauh di belakang salib kemuliaan-Mu. Biar Engkau saja yang ditinggikan, diagungkan selama pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Selamat tahun baru 2024. Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa setiap kali kita masuki tahun yang baru, sesungguhnya semakin dekat juga ya rentang waktu kedatangan Yesus kali yang kedua itu semakin dekat ya. Waktu kita masih kecil dulu kita ingat, oh kayaknya lama sekali untuk tahun baru ya, tapi rasanya
waktu-waktu ini begitu cepat ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu bahwa gereja kita mulai tahun ini kita menggunakan tema supaya semua terarah, terfokus gitu ya, dan sesuai dengan dengan nama gereja kita, semua terfokus kepada apa? Kepada Kristus ya, karena Kristus yang adalah sentral dari seluruh kehidupan kita. Hari ini sesuai dengan tema saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul hidup yang berfokus pada kekekalan bagian pertama. Karena untuk bagian yang kedua sebentar saya akan khotbah di ibadah 3 dan 4. Bagian pertama ini saya khotbahkan ibadah 1 dan 2. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup yang berfokus pada kekekalan. Karena kita hanyalah pendatang di dunia ini, hanya perantau, dan kita di dunia itu hanya sementara. Itu sebabnya Bapak Ibu pada kesempatan ini saya akan menunjukkan satu gambar ya. Dari gambar ini saya berharap bahwa saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian bisa menangkap, bisa mengerti, bisa mengikuti, dan ini adalah pandangan dari gereja kita, Sinode Gereja Betel Indonesia yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Dan karena ada banyak pandangan kalau saudara yang latar belakang teologi ya, tetapi untuk kita Sinode GBI ini adalah pandangan kita tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dan bagi para peserta SMK untuk kelas bertumbuh, di kelas terakhir nanti saudara akan mendapatkan ini. Dan juga mungkin sekaligus saya mengingatkan saudara yang pernah ikut SOM, itu namanya di kelas second coming ya. Dan kadang-kadang kalau tidak diulangi kita bisa lupa saudara. Ya padahal ini peristiwa yang pasti akan terjadi. Ini belum terjadi saudara ya. Silakan gambarnya. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan itu diawali dengan start awalnya itu gereja. Siapa gereja? Gereja adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, ini bukan berbicara agama, tapi ini berbicara orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Termasuk kalau orang-orang Israel percaya kepada Tuhan Yesus, mereka masuk sebagai gereja, dinamakan sebagai gereja atau mempelai wanita dari Tuhan Yesus. Ya, kita ini gereja, orang-orang percaya atau kumpulan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah mempelai wanita dari Tuhan Yesus. Yang menjadi mempelai laki-laki itu adalah Tuhan Yesus. Nanti kita akan lihat untuk selanjutnya ya. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk ayat-ayatnya saudara bisa melihat, bisa membaca, karena kalau saya membaca satu persatu maka terlalu lama atau terlalu panjang waktu kita. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab berkata bahwa gereja pada saat nanti sangkakala Allah berbunyi, seperti katakan dalam kitab Tesalonika, bahwa ketika sangkakala Allah berbunyi, maka orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ingat ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati, maka mereka akan dibangkitkan ya. Mereka meninggal dengan cara apapun itu bukan urusan kita, tapi yang pasti mereka akan terlebih dahulu akan dibangkitkan. Firman Tuhan berkata bahwa mereka yang sudah mati di dalam Tuhan itu yang terlebih dahulu dibangkitkan, dan setelah itu kita yang masih hidup ya bersama dengan orang-orang mati dalam Tuhan yang dibangkitkan tadi akan dirubah dalam sekejap mata ya. Dirubah dalam sekejap mata untuk apa? Mengenakan tubuh kemuliaan, bukan tubuh kita ini lagi ya, tubuh kemuliaan. Dan setelah itu nanti akan mengalami pengangkatan ya, akan mengalami pengangkatan. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah kita membayangkan bahwa ketika terjadi pengangkatan atas orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka akan terjadi sesuatu yang luar biasa, karena kalau dia yang pilotnya itu adalah anak Tuhan, kemudian dia terangkat, saudara bayangkan kira-kira kemana pesawatnya. Kalau yang nahkodanya itu adalah anak Tuhan yang terangkat, sopir angkot, sopir bus atau apapun juga, kemudian mengalami pengangkatan, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kekacauan terjadi pada saat itu. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan berkata, ada apa? Padahal yang lain sudah mengalami pengangkatannya, kita harus mengerti dan harus pahami. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan bahwa dalam poin ini hanya orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan Yesus yang akan mengalami pengangkatan. Itu sebabnya saya mendorong kita menjadi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, siapapun yang mendengarkan khotbah hari ini, untuk kita serius dengan kekristenan kita, serius dengan pengikutan kita kepada Tuhan Yesus, serius dengan iman kita kepada Tuhan. Sebab orang
orang-orang yang tidak mengalami pengangkatan akan masuk nanti yang namanya masa kesusahan besar atau masa di mana antikris akan memerintah. Nah, saudara-saudara kan ya, tolong ditampilkan lagi ya. Nah, setelah pengangkatan, maka firman Tuhan berkata bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Ya, ada kan lagu, adalah terdengar di awan-awan. Kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi Yesus belum datang ke bumi, tapi dia menjemput kita di awan-awan. Ya, kedatangan Yesus pada kali yang pertama, yaitu ketika dia lahir ke dunia. Tapi nanti ada kedatangan yang kedua, nanti kita akan lihat selanjutnya, saudara ya. Jadi Yesus bertemu dengan kita yang terangkat ya, yang terangkat bertemu dengan Yesus di awan-awan, dan kemudian setelah itu kita akan masuk ke surga ya. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke surga. Nah, saudara-saudaraku yang yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nanti ada yang namanya penghakiman ya, ada tahta pengadilan Kristus. Tahta pengadilan Kristus dalam bahasa aslinya itu bema. Apa maksudnya? Di sana nanti Bapak, Ibu, Saudara dan saya tanpa terkecuali yang mengalami atau yang diangkat ini, ya yang mengalami pengangkatan atau diangkat, semua kita tanpa terkecuali, masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan selama kita percaya kepada Tuhan. Sekarang yang menjadi pembela kita di surga ketika iblis mendakwa kita adalah Tuhan Yesus. Tapi nanti ketika di tahta pengadilan Kristus ini, maka tidak ada satupun yang dapat membela saudara dan saya. Karena masing-masing kita secara pribadi, secara personal akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu dan semuanya akan dibukakan. Semua yang kita lakukan setelah kita percaya Tuhan Yesus, semua akan dibukakan gitu ya. Dan tidak ada yang bilang begini, oh Tuhan tidak, saya tidak lakukan. Tidak ada saudara ya, karena tidak ada satupun orang yang bisa membela diri. Karena itulah yang kita alami atau itu yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia. Sekali lagi saya ingatkan kepada kita termasuk diri saya bahwa jangan kita main-main dengan kehidupan kita. Kita mungkin bisa berbohong dengan suami, kita bisa berbohong dengan istri, kita bisa tipu sana tipu sini. Tapi di bema saudara akan nampak semuanya. Kita bisa menutupi semuanya dengan cara, dengan keagamaan kita, kerohanian kita. Tapi ingat di bema saudara tidak bisa akan mengelak. Semuanya akan nampak di sana. Semua yang kita lakukan setelah kita percaya Tuhan Yesus. Saudara, apa tujuannya waktu kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan selama kita percaya kepada Tuhan Yesus? Karena nanti kita akan menerima yang namanya mahkota. Mahkota itu ada 5 ya, ada 5, dan juga selain mahkota itu juga ada yang namanya pahala atau upah. Nah, saudara, jangan sampai selama kita masih hidup dalam dunia itu kita harus bekerja giat ya. Jangan sampai nanti di pesta anak domba Allah kemudian yang lain menggunakan mahkota. Ada yang mungkin 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 dengan pahala atau upah yang dia terima karena apa yang dia lakukan selama hidup dalam dunia. Sementara mungkin ada di antara kita yang tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya selama kita masih hidup dalam dunia, kita bekerja dengan giat ya. Kita menghasilkan sesuatu yang supaya kita bisa mendapatkan mahkota, kita mendapatkan upah. Dan ketika pesta anak domba Allah itu kita akan mempersembahkan kepada mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Saudara dan saya adalah mempelai wanitanya Kristus, dan Kristus adalah mempelai laki-laki, dan kita akan masuk yang namanya pesta anak domba Allah. Dan selama terjadi kita mengalami pengangkatan, ya kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan dan kita masuk pesta anak domba Allah. Apa yang terjadi di bumi? Alkitab berkata, ada ayat-ayatnya saudara bisa melihatnya. Di bumi terjadi masa kesusahan besar selama 7 tahun. Itu yang disebut dengan masa antikris. Ya, di masa antikris, di mana antikris akan berkuasa, akan memerintah, ya, akan pegang kendali atas pemerintahan seluruh dunia, saudara, perekonomiannya, perdagangan dan seterusnya.
Dan orang-orang yang karena masih ada orang yang nanti yang percaya Tuhan Yesus waktu di bumi yang tidak mengalami pengangkatan. Mereka tetap bertahan pada iman mereka ya. Mereka akhirnya mencari Tuhan ya. Termasuk juga orang-orang Israel. Karena hanya Israel yang percaya kepada Tuhan Yesus yang mengalami pengangkatan, saudara ya. Ingat, hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, di bumi Alkitab berkata bahwa terjadi masa kesusahan besar ya. Orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan akan mengalami aniaya yang begitu luar biasa. Dan Alkitab berkata bahwa tidak pernah ada kesusahan sebelumnya. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selama masa kesusahan besar itu terjadi di bumi dan kemudian nanti ya selanjutnya setelah masa kesusahan besar ada yang namanya di akhir masa kesusahan besar selama 7 tahun itu saudara. Ada namanya perang Harmagedon ya karena terjadi di lembah Megido. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana pasukan ya ada sekutu akan berperang melawan antikris di masa itu. Dan orang-orang yang percaya, ya orang-orang percaya mengalami pengangkatan tadi bersama-sama dengan Yesus akan turun ke bumi, itu yang namanya kedatangan Yesus kali yang kedua. Di mana Yesus akan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Jadi orang-orang percaya gereja atau mempelai wanita itu disebut sebagai saleh-salehnya Kristus. Bersama-sama dengan Yesus akan turun ke bumi, Yesus akan mengalahkan ya antikris, iblis dan sekutunya akan dikalahkan. Dan yang pasti ya Tuhan Yesus menang dong. Dan apa yang terjadi? Iblis akan dirantai selama 1000 tahun ya. Akan dirantai, akan dibelenggu selama 1000 tahun. Dan saat itulah kerajaan 1000 tahun damai di bumi didirikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama peristiwa kerajaan 1000 tahun damai ini, maka iblis tidak akan pernah menggoda manusia karena dia diikat, dibelenggu. Kalaupun ada yang masih berbuat dosa, masih mengikuti keinginan dagingnya, karena kan di bumi, saudara, ini terjadi di bumi ya, di bumi kita diami sekarang ya. Itu masih ada yang berdosa, masih banyak orang berdosa. Tetapi saleh-salehnya yang sudah memiliki tubuh kemuliaan tidak akan berdosa lagi. Ya, saleh-salehnya yang mengalami pengangkatan tadi yang memiliki tubuh kemuliaan akan turun ke bumi memerintah bersama-sama dengan Kristus. Saudara, pikirkan sekarang, renungkan dengan baik-baik, gumuli dalam hidup kita ya. Apakah saya nanti ketika pengangkatan saya akan mengalami pengangkatan ataukah saya akan tertinggal di bumi? Ini penting kita renungkan, penting kita pikirkan, penting kita lebih sungguh-sungguh lebih serius lagi dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi selama 1000 tahun damai ya, yang tadinya kita bermusuhan dengan binatang buas, di kerajaan 1000 tahun tidak ada lagi ya. Buaya bisa sama-sama nanti dengan kambing, tidak ada buaya makan kambing ya. Binatang pun terjadi ya, akan terjadi kedamaian di sana. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah itu, setelah masa 1000 tahun ada yang namanya perang Gog dan Magog, di mana iblis dilepaskan. Iblis dilepas dan kemudian dia akan menjelajah, dia akan menggoda orang-orang yang ada di kerajaan 1000 tahun damai. Dan banyak orang yang akhirnya juga menjadi pengikutnya iblis, yaitu mereka yang masih hidup dalam tubuh jasmani. Karena hanya yang mengalami pengangkatan yang diubahkan, yang tidak mengalami pengangkatan dan lolos dari kerajaan 1000 tahun tidak mengenakan tubuh kemuliaan, saudara ya. Jadi bisa pelan-pelan saya sampaikan supaya kita bisa pahami, saudara ya. Jadi masih banyak nanti setelah iblis dilepaskan, maka ada banyak orang yang bisa terpengaruh dan akhirnya terseret kembali mengikuti iblis. Dan setelah perang Gog dan Magog itu, maka ada yang namanya tahta atau pengadilan besar ya, pengadilan besar. Apa tujuan dari pengadilan besar ini atau penghakiman tahta putih besar? Saudara, tadi saya mengatakan bahwa waktu sangkakala berbunyi, maka orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu akan dibangkitkan. Dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan bangkit.
Mereka tetap ada di kubur. Kapan mereka akan dihakimi dan kapan juga orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan di masa kerajaan 1000 tahun damai ini. Akhirnya mereka menyangkal Tuhan ya ketika iblis dilepas. Mereka akan dihakimi di masa penghakiman tahta putih besar. Makanya disebut tahta putih besar. Ya, sudah bayangkan bahwa begitu banyak ya orang-orang akan dihakimi. Dihakimi untuk apa? Bukan untuk selama saudara ya. Kalau tadi di pengadilan Kristus itu bukan soal keselamatan tapi menerima upah. Tapi di tahta putih besar ini saudara, orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, orang-orang yang mati dan mati bukan di dalam Tuhan akan dibangkitkan dan kemudian mereka akan apa? Akan dilemparkan ke lautan belerang untuk selama-lamanya. Mereka akan dilemparkan bersama dengan iblis untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan gerejanya? Bagaimana dengan saleh-salehnya? Bagaimana dengan mempelai Kristus? Bagaimana dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Alkitab berkata, langit dan bumi yang kita diami saat ini akan berlalu. Kemudian langit baru, bumi baru, kekal untuk selama-lamanya. Disitulah tempat kita yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Mengapa ini penting, mengapa ini perlu saya menjelaskan, saya menguraikan. Ya walaupun waktu kita agak terbatas. Tujuannya adalah supaya kita tidak berfokus dengan apa yang kita alami hari ini. Yang ada banyak orang berkata bahwa seandainya ada keselamatan di luar Tuhan Yesus, saya sudah tinggalkan gereja. Saudara, jangan hanya karena hal-hal yang remeh-temeh membuat kita akhirnya tinggalkan percaya kita kepada Tuhan. Mari kita membuka pengertian kita, membuka wawasan kita, membuka pemahaman kita sehingga jangan kita menjadi orang-orang yang tertinggal ketika pengangkatan terjadi. Karena itu sangat-sangat, itu bukan cuma terjadi satu dua hari saudara ya. Kita bisa tidak minum mungkin 1-2 hari, kita tidak makan mungkin 1 hari. Tapi ini penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang tidak percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya hari ini saya mengajak kita membuka dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk memahami apa yang dialami oleh Rasul Paulus dan teman sekerjanya atau teman sepelayanan itu Timotius, saudara bisa membaca dari pasal 1 sampai dengan pasal 4 ayatnya yang ke-15. Supaya tahu apa yang sedang dialami oleh Rasul Paulus. Penderitaan demi penderitaan oleh karena berita Injil. Ya, kesukaran, kesulitan mereka alami, dianiaya, bahkan Alkitab berkata, Paulus berkata bahwa seringkali mereka berhadapan dengan maut atau kematian. Tetapi apa yang kita pelajari dari apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Kalau saudara tadi memperhatikan dari bacaan, maka kita melihat dari 3 ayat ini semua diawali dengan kata sebab. Artinya ada sebab akibat saudara ya. Dari 3 ayat ini kita akan melihat bagaimana Paulus dan Timotius berfokus pada kekekalan. Bukan pada apa yang mereka alami, bukan mereka berfokus pada penderitaan yang mereka alami dalam kehidupan mereka sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang yang percaya. Mari kita lihat yang pertama saudara. Yang pertama adalah ketika kita fokus pada kekekalan, maka kita tidak akan mudah tawar hati.
Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau ada tujuan yang kita akan capai dalam hidup kita, ada sesuatu yang yang kita akan lakukan, apapun tantangannya, saya percaya bahwa kita akan mengerahkan seluruh kemampuan tenaga kita. Mungkin kita gagal sekali, tapi karena kita rindu sekali apa yang kita harapkan, ekspektasi kita tercapai, maka saya percaya bahwa kita akan berusaha semaksimal mungkin. Kita tidak akan mudah tawar hati, kita tidak akan mudah kecewa, kita tidak akan mudah menyerah. Begitu juga seharusnya dalam kekristenan kita. Jangan hanya karena persoalan-persoalan yang remeh-temeh. Jangan karena hanya masalah-masalah kita tersinggung, kita ini, kita itu dan lain sebagainya. Kita diperlakukan tidak adil. Karena kita orang percaya, orang yang percaya Tuhan, akhirnya mungkin di pekerjaan kita mengalami ketidakadilan. Tidak usah gampang tawar hati. Ya, kita jangan tawar hati, saudara. Karena apa? Saya baca sekali lagi ayatnya yang ke-16 berkata begini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, yaitu manusia jasmani kita semakin merosot, namun manusia batinia itu berbicara tentang rohani kita, tentang roh kita. Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ada banyak orang, saudara, ya. Walaupun memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kadang-kadang kalau manusia lahiriah kita ini yang mengalami gangguan, sakit, ya. Tidak usah jauh-jauh, saudara, ya. Kita saja mungkin kalau sakit perut gitu ya terus menerus. Ya akhirnya kita sudah tidak konsen untuk berdoa. Kita sudah agak terganggu dan seterusnya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa jangan mudah tawar hati untuk apapun yang kita alami hari ini. Walaupun secara manusia lahiriah kita mengalami kemerosotan. Dulu mungkin kita masih kuat, kita masih bisa pelayanan ke sana kemari dan lain sebagainya. Kita bisa eksis dalam aktivitas kita. Tapi dengan bertambahnya umur kita harus akui bahwa kita pun akan mengalami kemerosotan secara lahiriah. Tetapi Paulus berkata, jangan sampai manusia batinia kita mengalami kemerosotan. Kita juga harus kuat, saudara, ya. Kita harus kuat. Dalam doa saya setiap kali saya mengunjungi orang-orang tua, ya lansia. Seorang hamba Tuhan berkata bahwa sahabat senior gitu ya. Nanti kita mungkin bulan depan, saya belum tahu ya, akan dibuka di sini yang namanya sahabat senior. Saya belum tahu apa nanti namanya ya. Rasanya enak sekali kalau orang-orang bilang kita so senior. Ada kan orang bilang kita ini so senior. Jadi kalau orang-orang tua jangan dibilang lansia, saudara ya. Jangan dibilang yang orang-orang sudah lanjut usia, tapi sebut mereka senior. Kan kita punya gembala senior gitu ya. Kita juga mungkin ya sudah senior. Rasanya kata-kata itu lebih menggairahkan mereka yang sudah umur tapi mereka tetap dihargai sebagai senior. Nah, saudara-saudara, ketika saya bertemu dengan orang-orang tua kita yang sudah senior, saya selalu berkata, sekalipun secara fisik sudah mulai menurun, tapi roh kita tetap kuat dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya bersaksi sedikit ya. Ibu gembala senior kita yang secara fisik sudah mulai menurun. Tahun ini akan berumur 90 tahun. Luar biasa, saudara ya. Pada bulan April nanti. Tapi saudara, kalau kami kami bertemu dengan Ibu Gembala, ada lagu-lagu rohani yang pasti ingat dan itu dinyanyikan dengan komplit, saudara ya. Bahkan anak-anak bersaksi menceritakan bahwa kalau mungkin kadang-kadang ada satu dan lain agak miss dikit, tetapi kalau soal berdoa tetap itu lurus, saudara ya. Itu yang saya mau katakan bahwa secara fisik kita bisa merosotkan apa? Kita ini manusia terbatas, tetapi roh kita ya manusia batinia kita jangan sampai merosot karena manusia lahirnya kita yang merosot ya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan mudah tawar hati atas apapun yang kita alami dalam hidup kita. Terus maju dalam kekristenan kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada. Jangan mudah tawar hati. Yang kedua, saudara, fokus pada kemuliaan yang kekal. Ayatnya yang ke-17 berkata begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bayangkan Paulus berkata bahwa penderitaan yang mereka alami ya,
Itu hanya penderitaan ringan. Saudara, coba baca lagi apa yang dialami oleh Rasul Paulus di ayat-ayat sebelumnya atau pasal-pasal sebelumnya dalam 2 Korintus ini. Itu bukan penderitaan yang ecek-ecek saudara ya, penderitaan yang luar biasa. Tetapi Paulus berkata itu cuma penderitaan ringan. Ya, orang bilang cuma ujung kuku, tidak ada apa-apanya. Jika dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang disediakan Allah bagi orang-orang percaya kepadanya. Jika saudara melihat kembali, mengingat kembali gambar yang saya sampaikan tadi, yang sudah ditayangkan tadi. Penderitaan yang kita alami, kita di dunia ini kan berapa tahun sih ya. Dibandingkan dengan kemuliaan, kita bisa bersama-sama dengan Yesus ya. Kita bisa menikmati pesta anak domba Allah. Ya, kemudian kita akan turun memerintah bersama-sama dengan Kristus selama 1000 tahun damai. Selama 1000 tahun saudara. Dan setelah itu kita akan masuk yang namanya langit baru, bumi baru. Bukankah itu akan memotivasi Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga tidak mudah tawar hati karena kita fokus pada kekekalan. Kita fokus pada kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Jangan mudah berkeluh kesah atas apa yang kita alami hari ini. Jangan mudah mempersalahkan keadaan apapun. Karena segala sesuatu yang kita hadapi hari ini, ingatlah bahwa fokus kita bukan hari ini, bukan apa yang kita lihat. Tapi fokus kita adalah kekekalan untuk selama-lamanya. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu tidak fokus pada yang kelihatan. Ayatnya yang ke-19 berkata begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, tidak ada penderitaan yang abadi, tidak ada masalah yang abadi, tidak ada sakit penyakit yang abadi. Ya, itu hanya sementara. Bahkan Alkitab berkata, kalaupun mungkin ada di antara kita yang sakit secara fisik, mengalami sakit, tapi nanti setelah kita mati, Alkitab berkata dalam kitab Wahyu, di sana tidak ada penderitaan di surga, tidak ada air mata. Di bumi boleh kita mengalami air mata, kita menangis, kita sedih, tapi tidak ada yang kekal, hanya temporal, hanya dalam waktu berapa lama kita ada di dunia. Tapi tidak kekal. Tetapi apa yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya adalah kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi bahwa yang kita lihat hari ini, yang kita alami hari ini itu cuma sementara. Waktu kita hidup di dunia ini Alkitab berkata 70 tahun kalau kuat 80 tahun. Apakah kita bisa semua mencapai umur 70 tahun atau 80 tahun? Atau seperti Oma Gembala senior kita 90 tahun. Ya, kita tidak tahu saudara ya. Tapi lihatlah rentang waktu di mana usia kita berada di dunia ini dengan penderitaan, dengan kesukaran, dengan air mata, kesulitan. Dibandingkan dengan kekekalan yang kita akan alami nanti tidak ada bandingnya sama sekali. Karena itu saudara sekali lagi jangan mudah tawar hati. Ya, jangan mudah tawar hati. Fokus pada kekekalan dan tidak fokus pada yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu semu, itu sementara, itu akan berlalu. Tetapi yang kekal itu abadi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18 saya baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini, jadi kami tidak memperhatikan apa yang kami lihat sekarang, yaitu segala kesulitan di sekeliling kami. Tetapi kami mengharapkan kesukaan di surga yang belum kami lihat. Kesulitan-kesulitan akan segera berlalu, tetapi kesukaan yang akan datang kekal untuk selama-lamanya. Wow, kalau hal ini kita bisa tangkap ya, kita bisa mengerti, kita bisa pahami dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang putus pengharapan, yang gampang putus asa, gampang kecewa karena hanya masalah-masalah yang kita alami. Orang mulai cerita kita dengan tidak benar, kita langsung kecewa, sudah tidak mau lagi pelayanan ya. Ada yang mungkin kita lihat ketidakadilan, kita langsung mundur. Saudara, itu bukan seorang mempelai wanita yang sesungguhnya. Bukan mempelai Kristus yang sesungguhnya. Sebab mempelai Kristus dia akan tetap kuat di tengah-tengah situasi keadaan apapun juga. Saya katakan tadi pagi bahwa
Kalau saudara membaca dalam Ibrani pasal 11 tentang tokoh-tokoh iman, maka kita akan menemukan di sana bahwa ada orang-orang yang bahkan sampai matinya dia tidak mengalami, dia tidak melihat apa yang dia sedang harapkan. Tetapi apakah itu membuat mereka tidak percaya Tuhan, tidak tetap beriman kepada Tuhan? Tidak pengaruh saudara ya. Walaupun mungkin doa kita, harapan kita, permohonan kita kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya nanti kita menutup mata dan kita belum menikmatinya, kita belum melihat, belum dijawab oleh Tuhan dalam hidup kita. Tapi ingatlah bahwa mungkin keturunan kita yang akan mengalami. Anak-anak kita kah, cucu-cucu kita kah. Itu sebabnya jangan mudah menyerah. Jangan terpaku dengan apa yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu sifatnya hanya sementara. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya cerita tadi pagi bahwa beberapa waktu yang lalu ketika saya dan suami berkesempatan untuk berada di Pulau Lombok dan saya pikir bahwa saya dan suami tidak akan melewatkan kesempatan untuk ke tempat sirkuit ya yang top beberapa waktu yang lalu saudara ya. Jadi kami ke sana saudara ya. Kami ke sana tapi karena kan itu biasa dibuka kalau hari Minggu itu boleh masuk orang-orangnya tidak bayar. Tapi di luar hari Minggu itu bayar 150.000 ya. Saya pikir kan saya ini bukan pembalap, kayak bukan pembalap lagi juga panas sekali saudara. Panasnya minta ampun. Panas Palu tapi lebih panas lagi di sana ya. Jadi kami ke bukit di sekitar situ. Di sana kami bisa melihat pemandangan yang luar biasa ya, begitu bagusnya. Saya saudara walaupun berat badan saya agak lebih gitu ya, tapi saya suka kalau ada bukit naik gunung ya, saya naik gunung saya masih kuat saudara ya, saya merasa masih kuat saudara. Jadi saya sampai di atas paling atas gitu, suami di bawah saja, saya naik ke atas saudara. Ada anak mungkin umur sekitar 10-11 tahun mungkin ya, itu membuat saya agak terganggu. Dia saya bilang, ibu ayolah bu, saya fotokan ibu, biar nanti ibu kelihatan seperti Syahrini. Saya bilang, kamu gombal saya, kamu ini saya. Dia bilang, iyalah bu, coba nanti ibu. Dia ngikut saya sampai naik, saya bilang, ada suami saya, nanti suami saya yang foto. Ada driver gitu yang bawa kendaraan yang kami kami charter gitu. Nanti dia yang foto, dia bilang, ayolah bu, dia yang rengek saudara gitu ya. Dia terus sampai akhirnya satu saat gitu ya, satu waktu saya pikir ini anak ini mengganggu saya gitu ya. Akhirnya betul saudara, waktu dia foto itu yang saya posting di FB, bukan yang saya foto sendiri ya. Yang dia posting dia bilang, ini kan bu, bagus kan bu, ibu kan kelihatan langsing. Orang lihat saya langsing padahal waktu lihat aslinya. Apa maksud saya bahwa terkadang apa yang kita lihat itu ya, itu kurang meyakinkan kita saudara ya. Nanti ketika dia mulai melakukan ya, mempraktekkan apa yang dia bicarakan, oh iya betul ya. Saya bilang kamu yang anak kecil, apa yang kamu tahu mungkin dalam pikiran saya. Tapi akhirnya itu driver bilang begini, ibu, anak-anak di sini mereka sudah terbiasa, walaupun mereka kelihatan masih kecil-kecil gitu ya. Tapi mereka itu luar biasa. Nanti kalau saudara ke sana, jadi minta foto sama mereka kalau ingin menghasilkan postur tubuh saudara yang agak yang lebih agak lebih sedikit gitu saudara ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau katakan begini bahwa apa yang kita lihat seringkali bisa mengalihkan iman kita, perhatian kita kepada firman Tuhan. Tapi kita belajar hari ini, Paulus mengajarkan kita bahwa jangan berfokus pada apa yang kita lihat dengan mata jasmani. Kita bisa kecewa, kita lihat teman seiman kita lihat saudara-saudara kita. Bahkan saudara juga bisa melihat kami hamba-hamba Tuhan. Kalian bisa kecewa dengan apa yang kalian lihat walaupun kami sudah berupaya semaksimal mungkin ya melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Tapi kalau saudara hanya melihat yang kelihatan, melihat kami, melihat teman-teman seiman, melihat apa yang kelihatan dengan mata kita bisa kecewa, kita bisa tinggalkan Tuhan. Tapi kalau kita melihat yang tidak kelihatan, fokus kita kepada yang tidak kelihatan seperti yang Paulus katakan, maka saya percaya apapun tantangannya, apapun kondisinya, apapun situasinya, kita akan tetap terus maju, kita akan kuat bersama dengan Tuhan. Saya akhiri dengan kata-kata ini. Hidup yang berfokus pada kekekalan, tidak mudah, tawar hati. Karena apa yang dilihat dengan mata jasmani. Karena penderitaan yang dialami di dunia ini hanyalah penderitaan yang ringan saja. Dan sifatnya sementara.
Jika kita bandingkan dengan kemuliaan yang Allah sediakan bagi setiap orang yang tetap setia kepada Tuhan Yesus. Sampai pada akhirnya apapun yang terjadi tetaplah setia kepada Tuhan Yesus. Tutup Alkitab Bapak Ibu. Mari kita renungkan firman Tuhan saat ini. Tidak ada satupun di antara kita yang tanpa pergumulan. Semua kita punya pergumulan, semua kita punya persoalan dan masalah. Karena selama kita hidup dalam dunia ini hanyalah tempat kita sementara. Tapi mari kita memandang jauh ke depan pada rancangan Tuhan yang terbaik. Tuhan menyediakan yang terbaik untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jangan mudah tawar hati ketika kita mengalami pergumulan, persoalan, masalah. Hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang bisa membuat kita sakit hati. Jangan mudah untuk tawar hati. Pandanglah kepada rancangan Tuhan yang terbaik. Apa yang Tuhan sediakan untuk kita, yaitu langit baru, bumi baru, kekal selama-lamanya. Jangan mudah terpengaruh dengan apa yang kelihatan dengan mata jasmani kita. Tapi mari kita melihat kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku,
Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Engkau berdaulat atas segala-galanya. Engkau berdaulat atas hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan kami sungguh bersyukur. Karena kedaulatanmu itulah maka yang telah membawa kami hingga kami boleh ada sampai pada saat ini. Kami dapat lagi berada di dalam rumah Tuhan untuk mendengarkan akan firman-Mu. Karena hanya firman Tuhan itulah yang memberikan kepada kami kekuatan. Hanya firman-Mu itulah yang akan bisa membuka mata rohani kami. Untuk kami semakin mengenal Tuhan dan Allah kami yang hidup. Tuhan, terima kasih, biarlah Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup kami. Membawa kami untuk kami selalu terfokus kepada Tuhan. Dalam segala aktivitas hidup kami dimanapun, dalam keadaan apapun, biarlah hati dan pikiran kami hanya terfokus kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kehidupan kami akan diubahkan menjadi ciptaan yang baru, yang berkenan kepada Engkau jika hidup kami, hati dan pikiran kami hanya terfokus kepada Tuhan. Kami tidak akan pernah ditipu oleh segala pengaruh-pengaruh luar yang mau membawa kami pada kehancuran hidup, pada kebinasaan. Karena kami hanya terfokus kepada Engkau. Engkaulah yang akan memimpin hidup kami Tuhan. Dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami Tuhan, Engkau tidak biarkan kami ketika hidup kami terfokus hanya kepada Tuhan, terfokus pada kekekalan. Karena kami sadar bahwa kehidupan di dunia hanya sementara. Apa yang kami bisa lihat oleh mata jasmani kami, itu pun hanya sementara. Yang setiap saat itu akan bisa berlalu. Itulah sebabnya biarlah kami menjadi orang-orang yang bijak di dalam Tuhan. Orang-orang yang berhikmat untuk kami menyikapi kehidupan kami yang masih Tuhan karuniakan selama kami ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus akan menolong kami, memampukan kami untuk kami hidup seturut dengan firman-Mu. Biarlah sepanjang tahun 2024 yang Tuhan karuniakan bagi kami, sungguh-sungguh Tuhan kami terfokus kepada Engkau. Hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan, Allah dan Juru Selamat kami. Allah yang telah menyediakan segala yang terbaik untuk kami, melebihi dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau pakai terus akan hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk melayani pada hari ini Tuhan. Biarlah hikmat pengurapan Tuhan terus atas hamba-Mu. Jadi berkat bagi jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan dimanapun dia melayani. Tuhan saja yang ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya semua kami yang sudah datang pada siang hari ini tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semua kami sudah dilawan dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami selalu pegang firman Tuhan, bahwa setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Karena firman-Mu sudah mengingatkan kami, kami pasti akan mendapatkan upah selama kami ada di dunia ini, karena melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga semua hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Kami yakin dan percaya jerih payah kami di dalam Tuhan, dan apa yang kami berikan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatu. Karena itulah firman yang Tuhan ingatkan bagi kami. Berkati tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hanya Tuhanlah yang tahu hati mereka. Tuhan yang paling tahu pengorbanan mereka. Karena semuanya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Engkau berkati mereka dengan berkat yang berkelimpahan. Karena kami percaya kami pasti akan menuai lebih banyak dari apa yang kami sudah tabur. Sebab yang kami berikan kepada Allah yang memiliki segala sesuatu, yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Saat ini juga Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Sadarkan mereka Tuhan, bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka, mereka dapat terus terfokus kepada Tuhan, agar kehidupan mereka senantiasa
boleh merasakan akan anugerah Tuhan yang terus berlimpah dalam kehidupan mereka, berlimpah dengan sesuatu yang bersifat kekekalan. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini dan juga pada hari ini. Berdoa Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan melimpah atas mereka. Biarlah kasih Kristus terus mengikat rumah tangga mereka. Tuhan dipermuliakan, anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami terus menyerahkan Tuhan akan bangsa negara kami, akan pemerintahan yang ada, dan juga Kota Palu, Sulawesi Tengah. Bulan depan kami akan melaksanakan pesta demokrasi khususnya untuk memilih pemimpin nasional kami, presiden kami. Tuhan tolong biar semuanya boleh berjalan dengan aman. Dan oh Tuhan, berikan kepada kami hikmat untuk kami dapat menentukan pilihan yang tepat dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah segala pujian, kehormatan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati ibadah kami yang ketiga dan yang keempat. Biarlah Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengakuan kami. Dan seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan selalu hidup dalam kasih karunia dan perlindungan Tuhan. Bapa terima kasih. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini, besok dan seterusnya sepanjang tahun 2024 ini. Tuhan, kami semua terpelihara dalam kasih karunia Tuhan, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Karena kasih